Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayudina Firawati dengan NPM 2019 13500097 ingin mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Kemandirian Belajar Terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif Matematika. Bab 1. Latar belakang. Pendidikan merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia yang harus diterapkan sejak dini. Manusia dilahirkan tidak langsung menjadi dewasa dan mengerti berbagai hal, maka pada hakikatnya manusia memerlukan sebuah proses pendidikan. Maka dari itu, manusia dapat dididik dan mendapatkan pendidikan sepanjang hidupnya. Pada saat ini, bangsa Indonesia sebagai negara berkembang sangat dibutuhkan sumber daya manusia yang bermutu tinggi. Tentunya hal itu dapat tercapai jika pendidikan telah berjalan dan bermutu tinggi. Pendidikan diharapkan mampu mengubah dan mengembangkan pola kehidupan bangsa yang lebih baik. Kemudian, dapat ditentukan pula berdasarkan seberapa besar inisiatif dalam mencari ide-ide dan tanggung jawab siswa untuk berperan aktif dalam hal proses perencanaan belajar maupun evaluasi belajar. Semakin besar peranan siswa dalam berbagai kegiatan aktif tersebut, maka siswa tersebut telah memiliki tingkat kemandirian belajar yang tinggi. Mata pelajaran matematika yang wajib diberikan kepada semua siswa untuk acuan mereka dalam menggali informasi dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, inovatif, dan kreatif. Selain itu, siswa dalam pembelajaran diberikan stimulus untuk dapat memahami konsep matematika dengan menyelesaikan berbagai masalah-masalah dalam konteks matematika, seperti mencari ide-ide dalam menyelesaikan permasalahan, mengembangkan konsep, mencari permasalahan, serta mengemukakan hasil permasalahan dengan ide-ide yang mereka dapatkan. Banyak konsep matematika yang dapat ditunjukkan atau diterapkan dengan referensi geometris. Misalnya, barang-barang di sekitar kita dapat dipresentasikan dengan bangun-bangun geometri, sehingga peserta didik sangat akrab dengan bangun-bangun geometri dalam hal mempertegas. Hal ini mempertegas pentingnya mempelajari geometri, maka dari itu peserta didik harus mampu berpikir kreatif. Kemudian ada rumusan dan tujuan. Rumusan masalah. Berdasarkan masalah yang telah diuraikan, maka peneliti merumuskan permasalahannya, yaitu apakah terdapat perubahan dalam kemandirian dan kemampuan berpikir kreatif peserta didik kelas 10 IPA di Madrasah Aliyah Swasta Kecamatan Cilandak dalam pembelajaran matematika. Kemudian ada tujuan penelitian. Maka tujuan yang dicapai dari penelitian ini adalah sikap kemandirian para peserta didik dan kemampuan berpikir kreatif peserta didik kelas 10 IPA di Madrasah Swasta Kecamatan Cilandak. Bab 2. Landasan teori. Kemandirian belajar. Kemandirian belajar adalah suatu dorongan dari diri sendiri dengan keyakinan dan rasa percaya diri dalam melakukan dan mencoba aktivitas atau hal yang baru tanpa adanya bantuan dari orang lain. Kemandirian belajar terdiri dari dua kata, yakni kemandirian dan belajar. Melihat generasi muda pada saat ini, masih belum diketahui pasti apakah semua rata-rata mempunyai kemandirian dalam belajar. Itulah yang akhirnya menimbulkan kesenjangan dalam pendidikan. Kemandirian belajar pada dasarnya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor psikologis, faktor fisiologis, dan faktor lingkungan. Kemudian ada kemampuan berpikir kreatif. Kemampuan berpikir kreatif merupakan salah satu kemampuan yang hendak ditingkatkan dalam kebanyakan program anak berbakat. Untuk itu perlu ditumbuhkan iklim di dalam kelas yang menghargai dan memupuk kreativitas dalam semua segi. Tidak cukup menyediakan waktu 30 menit untuk melakukan kreativitas. Hal ini tidak akan meningkatkan kemampuan kreativitas era peserta didik. Diperlukan yang lebih komprehensif untuk membantu peserta didik mengembangkan kehidupan ini dalam
kemampuan berpikir kreatif. Kemudian ada kerangka berpikir. Belajar merupakan suatu usaha yang diperuntukkan mengubah tingkah laku peserta didik sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya. Hal yang terpenting dalam proses belajar adalah peningkatan kemampuan berpikir kreatif dan kemandirian belajar peserta didik dalam proses belajar tanpa bantuan orang lain, sehingga akhirnya peserta didik tidak tergantung pada pendidik ataupun teman dalam belajar. Kemandirian belajar akan terbentuk dalam proses belajar mandiri. Peserta didik yang memiliki kemandirian yang tinggi cenderung belajar lebih baik dalam pengawasannya sendiri dan mampu mengevaluasi serta mengatur waktu belajar secara efisien. Oleh karena itu, pembelajaran harus dirancang sedemikian rupa, diantaranya yaitu pemilihan model pembelajaran yang akan digunakan untuk mencapai tujuan belajar tersebut. Model pembelajaran ini dilakukan dengan menghadapkan peserta didik pada sebuah kombinasi penggunaan pembelajaran berbasis web dan penggunaan metode tatap muka yang dilakukan secara bersamaan di dalam pembelajaran. Kemudian ada hipotesis penelitian. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh melalui pengumpulan data. Maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu pengaruh kemandirian belajar terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 10 IPA di Madrasah Aliyah Miftahul Umam dan Madrasah Aliyah Darul Ma'arif, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan 2022-2023. Kemudian bab 3. Bab 3 ada metodologi penelitian. Yang pertama ada tempat penelitian yang dilaksanakan di Madrasah Aliyah Miftahul Umam dan Madrasah Aliyah Darul Ma'arif. Jadwal penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Maret sampai bulan Juli 2023. Metode penelitian. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan metode survei korelasional. Populasi dan sampel. Populasi menurut Arikunto Suharsini. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti sebuah elemen yang ada dalam wilayah penelitian tersebut, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Penelitian menetapkan populasi sebagai berikut. Yang pertama, populasi target dan populasi terjangkau. Kemudian ada sampel. Sampel adalah suatu bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki oleh sebuah populasi. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel kelas 10 IPA di Madrasah Aliyah Miftahul Umam dan Madrasah Aliyah Darul Ma'arif dengan menggunakan metode multistage random sampling. Kemudian teknik analisa data. Yang pertama ada analisis statistik deskriptif. Data yang sudah dikumpulkan kemudian disajikan dalam bentuk tabel distribusi dalam data berkelompok. Kegunaan dari data tersebut untuk mempermudah dalam penyajian data agar lebih sederhana. Yang kedua ada uji persyaratan analisis data. Dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada uji normalitas dan yang kedua ada uji linearitas. Kemudian pengujian hipotesis dibagi menjadi dua, yaitu koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.